perubahan energi dan energi alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Hari ini adalah hari Senin yang ceria dan semangat. Kemarin kalian sudah libur 1 hari, tentunya kalian sudah menghabiskan banyak waktu bersama dengan keluarga di rumah. Oke. Hari ini kita kembali berkonsentrasi untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal. Untuk hari Senin, jam pertama adalah tematik IPA. Oke, anak-anak kelas 4, kalian sudah siap nggih? Kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, tolong dipersiapkan bukunya. Ada buku tulis, kemudian alat tulis, juga buku pulpen. Oke, seperti ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber energi. Ya, apa saja toh kemarin sumber energi? Sumber energi adalah semua hal yang ada di lingkungan kita yang itu bisa menghasilkan energi. Apa saja? Kemarin ada matahari, ada angin, ada air, kemudian ada listrik, kemudian ada biomasa, ya, itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan sumber energi itu menghasilkan energi. Nah, kemarin Bu Rina juga sudah menjelaskan, energi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Tetapi energi bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini nanti kita akan fokus membicarakan tentang perubahan energi. Oke, sebelum kita mempelajari perubahan energi, anak-anak harus tahu dulu. Ayo, kemarin sudah di kelas 3 mungkin sudah dipelajari apa saja bentuk-bentuk energi itu. Ayo, siapa yang tahu? Nah, di sini sudah Bu Rina tuliskan. Coba kamu lihat papan tulis ya. Di sini macam-macam energi. Kini mengingat kembali anak-anak supaya tidak lupa nggih. Apa saja bentuk dari energi itu? Yang pertama ada energi panas, nggih. Yang kedua energi cahaya. Yang ketiga energi gerak. Yang keempat energi bunyi. Yang kelima energi kimia, dan yang keenam ada energi listrik. Nah, ini bentuk-bentuk dari energi. Sekarang karena energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi itu bisa dirubah ke bentuk yang lain, kita akan membahas perubahan bentuk energi. Sebenarnya perubahan bentuk energi itu sudah terjadi di lingkungan kita, di lingkungan kalian, di sekitarmu. Sudah kamu alami sepanjang hari. Loh, masa toh Bu? Iya, kamu tidak menyadari atau mungkin belum tahu. Nah, sekarang coba kita lihat nggih, contoh dari perubahan energi satu persatu. Dilihat bukunya. Halaman 97, maaf. Halaman 97. Di situ ada contoh perubahan energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya kalau di rumah ada setrika, ada rice cooker, ada oven, nggih. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Kemudian yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya, lampu pijar dan neon. Nah, yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara, gitar listrik, televisi itu juga bisa, nggih. Kemudian ada energi gerak menjadi energi listrik. Ada air terjun menggerakkan generator terus menghasilkan listrik. Yang keenam, energi kimia menjadi energi listrik. Nah, ini contohnya baterai yang dimasukkan ke dalam senter. Nah, itu kan menghasilkan energi kimia. Kemudian nanti akan menghasilkan energi listrik. Kalau di senter diubah lagi menjadi energi cahaya. Jadi perubahannya ada 3. Kalau contohnya
dari senter. Energi kimia menjadi listrik, menjadi cahaya. Nah, sekarang yang terakhir ada energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya apa? Contohnya ada di kita. Kalau kamu tadi sudah sarapan apa belum? Sudah. Kalau sudah sarapan, makanan itu merupakan sumber energi. Nah, makanan itu tadi di tubuh akan diubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini nanti akan diubah lagi menjadi energi gerak, sehingga kamu bisa beraktivitas, bisa menulis, membaca, berjalan, bermain dan lain sebagainya. Itu berasal dari mana? Dari energi kimia yang sumbernya dari makanan yang kamu makan. Kalau makananmu tidak penuh atau kamu kekurangan makanan, kamu lemes. Berarti sumber energinya kurang. Nah, itu perubahan bentuk energi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bu Rina mau tanya. Coba kamu bayangkan yang ada di sekitar rumahmu dari depan sampai belakang. Nanti kamu bisa mengamati ada kipas angin. Kamu pikir, oh perubahannya dari listrik ke gerak. Ada neon, oh perubahannya dari listrik ke cahaya dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak nggih. Nanti kalian harus mengamati satu persatu. Itu tugas loh ya. Tugasnya mengamati semua perubahan energi di rumah kamu nggih. Ini untuk halaman 97 sudah selesai. Kita masuk ke ini anak-anak halaman 106 tentang cara aman memanfaatkan energi listrik. Kenapa Bu kok dibahas cara aman memanfaatkan energi listrik? Karena listrik itu sudah menjadi hal utama dalam kehidupan sehari-hari. Kita setiap hari tergantung kepada listrik. Ya, kalau kehidupan di rumah semuanya itu banyak yang menggunakan listrik, mulai dari dapur, ada rice cooker, ada oven, ya. Kemudian ada mesin cuci, kemudian di kamar, di ruang tamu, semuanya hampir serba listrik. Satu hari saja ketika listrik mati, mamahmu, ayahmu bingung, kamu sendiri bahkan bingung. Kenapa? Karena semua peralatan elektronik menggunakan listrik. Bagaimana cara yang aman untuk menggunakan listrik? Di situ sudah ada halaman 106. Coba kamu lihat. Satu ya, saat kamu menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan harus kering. Nih, tangan tidak boleh basah, harus kering. Yang kedua, jika kamu meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak. Kamu sering dengar berita di televisi ada kebakaran rumah karena terjadi konslet listrik. Lah, itu karena ketika ditinggal masih ada stop kontak yang terhubung dengan listrik, sehingga mungkin saja terjadi konslet. Nah, itu. Jadi kalau kita bepergian supaya aman, semuanya stop kontak dicabut, nggih. Yang ketiga, saat menghidupkan saklar, napa saklar iki? Cetekan nggih. Kalau kita mau menyalakan lampu, cetek. Nah, itu disebut dengan saklar. Tangan juga harus keadaan kering, tidak boleh basah. Kenapa? Karena air yang terkandung di tangan ketika tangan kita basah itu bisa mengalirkan listrik sehingga kita bisa kesetrum, berbahaya, nggih. Terus yang keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai jumlah lubang dan tidak saling bertumpuk. Biasanya stop kontaknya 1, ditambahi lagi T, terus setelah itu ditambahi lagi, jadi kabelnya banyak. Coba perhatikan di televisi kamu atau di dekat setrika dan lain sebagainya, terkadang ditumpuk-tumpuk stop kontaknya. Itu berbahaya anak-anak nggih. Jadi kalau stop kontaknya 3, ya 3 saja, jangan berlebih. Nanti pakai lagi di tempat yang lain. Kalau berlebihan nanti bledos atau konslet. Itu ya, itu tentang cara aman memanfaatkan listrik. Hari ini kita banyak materinya. Kenapa? Karena memang IPA materinya luas sekali. Nah, setelah ini
kita langsung lari ke tema 3. Coba kalian buka nih halaman 122. Ini ya, tadi kita sudah mempelajari kemarin sumber energi, hari ini perubahan energi sampai kita memanfaatkan energi listrik dengan aman. Sekarang kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Ini anak-anak, coba dilihat. Nih, energi alternatif ya. Apa toh yang dimaksud dengan energi alternatif anak-anak? Energi alternatif itu adalah energi pengganti energi utama. Loh, pengganti ini energi utama yang berasal dari alam. Lah, energi utamanya itu apa loh Bu? Energi utama itu adalah energi dari bahan bakar fosil. Ada batu bara, ada minyak bumi, dan ada gas alam. Itu disebut apa? Energi utama. Nah, penggantinya itu adalah energi alternatif. Kenapa Bu kok dibuat energi alternatif? Energi alternatif ini dibuat, diciptakan, kemudian digunakan itu karena energi utama sudah semakin menipis anak-anak. Persediaannya itu sudah semakin sedikit, sedangkan kita hidup masih lama, belum lagi ke anak cucu kita. Engko iso-iso ra bagian bahan bakar yang dari bahan fosil itu tadi, nggih. Jadi kita harus mulai dari sekarang pinter-pinter membuat dan memanfaatkan yang namanya energi alternatif ya. Nah, energi alternatif ini banyak kelebihan, tapi juga mempunyai kekurangan. Kelebihannya apa? 1. Energi alternatif ini sudah disediakan di alam sekitar kita, gak perlu golek-golek, cuma sudah disediakan sama Allah, nggih. Yang kedua, energi alternatif ini tidak menghasilkan asap buangan sehingga tidak mencemari lingkungan, aman ya. Terus yang ketiga, energi alternatif ini stoknya banyak. Kemudian tenaga yang dihasilkan juga besar, tidak mudah habis karena stoknya di alam sudah ada. Nah, kekurangannya apa? Nih, kekurangannya itu ketika kita akan menggunakan energi alternatif ini biasanya kita mengolah terlebih dahulu, dan untuk mengolahnya itu tadi kita memerlukan biaya yang besar untuk pertama kali, tapi setelahnya nanti sudah murah itu ya. Mungkin untuk memulainya kita memerlukan sarana dan prasarana yang membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, jumlah energi alternatif ini dipengaruhi oleh musim anak-anak. Jadi tergantung musimnya, nggih. Misalnya kalau air, jumlah air meningkat saat hujan, berarti energi alternatifnya yang dari air itu meningkat banyak. Tapi kok ketika kemarau, energi alternatif air berkurang. Jadi mengikuti dari musim. Nah, di sini apa saja Bu yang termasuk energi alternatif? Energi alternatif itu ada yang pertama contohnya sinar matahari. Nah, sinar matahari bisa diambil kemudian pakai panel surya menghasilkan energi listrik. Bisa juga dipakai untuk PLTS. Apa itu PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, nih ada air. Air itu juga bisa diambil. Biasanya air ini yang dipakai ada air sungai, ada air terjun. Kenapa? Gerakan dari air ini nanti bisa menggerakkan generator. Generator yang bergerak itu tadi bisa menghasilkan listrik. Bisa menghasilkan listrik. Bisa juga disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga ada angin, angin ini tersedia di sekitar kita banyak sekali, ini juga bisa diambil untuk PLTB. Apa Bu PLTB? PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu.
Nah, kalian tahu toh negara Belanda? Nah, Belanda itu ciri khasnya apa anak-anak? Kincir angin yang besar. Setiap rumah mempunyai kincir angin. Nah, ternyata mereka menggunakan energi alternatif dari angin itu untuk menghasilkan listrik di rumahnya. Jadi gak kayak awake dhewe bayar. Nah, itu ya. Itu kalau Belanda, nggih. Yang keempat ada ombak laut. Ombak laut itu kan besar. Itu juga bisa nanti untuk menggerakkan generator menghasilkan listrik. Yang kelima ada panas bumi. Panas bumi juga digunakan untuk menghasilkan listrik juga. Kemudian terakhir ada biomasa. Ini kemarin Bu Rina sudah mengutip sedikit. Biomasa itu berasal dari limbah ya, bisa dari kotoran hewan atau limbah pertanian. Nah, ini bagaimana Bu prosesnya biomasa itu terjadi? Biomasa itu berasal dari kotoran hewan atau limbah pertanian. Itu dibusukkan terlebih dahulu anak-anak, dibosok nih. Setelah itu akan menghasilkan gas yang disebut dengan gas metana. Nah, gas metana ini nanti bisa dipakai untuk bahan bakar ketika dialirkan di kompor, bisa untuk menjadi gas. Contohnya itu biomasa. Nah, bentuknya apa? Kamu biasanya mendengarnya sebagai biogas. Kamu pernah beli LPG? Nah, itu juga nanti ada yang di situ biogas. Sama nggih. Kalau biogas berasal dari alam, nggih. Itu sudah sangat jelas. Ada satu lagi yang perlu kalian ketahui sebenarnya, bahwa nuklir. Nah, nuklir itu juga termasuk energi alternatif, berasal dari uranium. Nah, ini sebenarnya persediaannya kita di dunia ini banyak sekali. Bahkan memanfaatkannya bisa menghasilkan banyak energi yang lain. Tetapi dianggap kalau nuklir itu membahayakan karena radioaktifnya berbahaya untuk kita sebagai makhluk hidup, akhirnya nuklir ini tidak banyak digunakan, hanya digunakan oleh negara-negara tertentu yang memang berani dan mempunyai teknologi yang canggih dalam menggunakan nuklir. Kalau di negara kita nggak dipakai, kita belum bisa pakai nuklir. Itu ya anak-anak untuk energi alternatif hari ini. Jadi kesimpulannya kita tadi membahas tentang perubahan energi. Kemudian yang kedua, cara memakai energi listrik yang aman dan benar. Dan yang ketiga, tentang energi alternatif. Itu ya. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Sudah banyak sekali yang Bu Rina sampaikan. Bu Rina harap kalian nanti mempelajari lagi, kemudian melihat videonya lagi, kemudian juga di buku itu dibuka lagi supaya lebih paham. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan sangat baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.